Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dekor, jumpa lagi bersama saya Aldi Rifali di channel Jagoan Dekor. Oke. Siapa nih namanya nih? Saya Arga Saputra, tim dari membangunrumah.com dan juga Jagoan Dekor. Gitu. Nah, lebih tepatnya kita sekarang lagi ada di rumahnya Bapak Devri, yang dimana Bapak Devri ini mempercayakan proses pembangunannya ke ngebangunrumah.com. Betul. Dan juga nih untuk area dapurnya dipercayakan ke jagoandekor.com. Arga, untuk dapurnya nih kita mau tanya-tanya nih. Iya. Dapurnya ini berangkatnya ini konsepnya dari siapa sih? Kalau untuk konsepnya ini dari konsumennya tentunya ya. Dari konsumennya. Betul. Pak Devri atau istrinya tuh kalau kayak gitu tuh? Kalau dari ini mah lebih ke istri sebenarnya ya. Istri ya, Gitu. karena soalnya ini mempengaruhi dengan dapur gitu. Iya. Dapur itu kan aktivitasnya Aktivitasnya wanita ya. Betul. Inilah area bermainnya para istri ya sebenarnya. Nah, yang Sobat Dekor juga pengen tahu, ini tuh tadi di video sebelumnya kita sempet spill bagian kabinet atas. Nah, untuk kabinet yang di bawahnya ini tuh belum terpasang nih. Ini tuh kenapa untuk yang bagian bawah nggak dikerjakan berbarengan ya dengan yang di atas? Karena kita progres berbarengan dengan sipil ya. Ya. Jadi untuk progresnya kalau misalkan sipil belum beres, Yap. masa iya furnitur harus masuk kan gitu. Nah. Kitchen set masuk kan posisi dalam belum rapi gitu. Nah, itu dia Sobat Dekor. Jadi kalian jangan protes ya, kenapa di video sebelumnya nggak di-spill untuk bagian bawahnya. Karena seperti yang Kang Argo udah jelaskan nih, untuk bagian countertopnya ini tuh belum benar-benar 100% selesai. Jadi belum bisa diaplikasikan untuk kabinet bawahnya. Tapi dengar-dengar kabinet bawahnya ini tuh bahannya beda ya dengan yang di atas ya. Betul. Itu menggunakan apa? Yang bawah ini dia menggunakan aluminium. Kenapa sih dia malah pakai aluminium yang bawahnya ini? Nah, kalau misalkan dibilang kenapa ya, karena di area dapur itu tempatnya lembab. Biasanya mungkin juga di sobat Jagoan Dekor juga mengalami seperti itu gitu. Ya, betul. Pasti ada kelembaban di bawah meja dapur gitu. Nah, kenapa konsumennya ini memilih dengan menggunakan aluminium gitu kan? Karena aluminium itu nggak seperti bahan blockboard Ya. atau blockmin gitu. Betul. Jadi dia lebih tahan terhadap cuaca sih sebenarnya. Ya. Gitu. Nah, jadi Sobat Dekor, tentunya kita di jagoandekor.com ini bakal memberikan pilihan terbaik nih buat kalian. Kita akan menyesuaikan kebutuhan kalian tuh apa. Jika kalian ingin memasang furnitur di area outdoor, kita juga bisa merekomendasikan bahan-bahan yang sesuai untuk digunakan di outdoor. Contohnya, beberapa waktu lalu kita pernah pasang lemari bawah tangga dari bahan aluminium ya. Betul. Karena itu ditempatkan di bagian outdoor. Nah, jadi seperti itu Sobat Dekor. Nah, kita juga pengen tahu nih untuk material-materialnya, kenapa sih dipilih untuk penggunaan bahan blockboard ini, A? Nah, untuk bahan-bahan blockboard ini sudah kalau misalkan di ini ya, itu udah umumnya gitu. Umumnya menggunakan blockboard. Ya. Lalu untuk tampilannya lagi, supaya untuk blockboard itu kan dia triplek ya sebenarnya ya. Ya. Atau blockmin itu kan terbuat dari triplek. Cuman beda di bahannya. Nah, untuk bagian depannya ini Yap. itu dilapisi lagi dengan HPL. Oke. Nah, untuk HPL ini sesuai dengan pilihan konsumennya tentunya gitu, untuk menyesuaikan warnanya. Nah, jadi buat informasi buat teman-teman, warna abu ini bukan warna si kayunya ya. Ini adalah warna finishingnya, yaitu menggunakan lapisan HPL ya. Betul. High pressure laminate ya. Nah, HPL yang kita gunakan juga, kita menggunakan bahan yang premium. Udah pasti dijamin awet buat furnitur kalian. Nah, Kang Arga, kita juga pengen tahu untuk konsep ini tuh sempat ada revisian gak sih dari Bapak Devri dan istrinya itu? Nah, kalau untuk revisian itu tentunya ada ya gitu ya. Jadi untuk revisian itu dari tim perencana biasanya. Ya. Nah, itu ada meeting online Ya. untuk menyesuaikan kabinet-kabinetnya nih. Yap. Pertama. Nah, yang kedua itu adalah di warna ini nih, warna HPL. Nah, sebelumnya udah pernah dipilih putih gitu kan. Oh, jadi iya. dipilih lagi ada revisi lagi nih gitu. Nah. Warna abu-abu gitu. Nah, jadi Sobat Dekor, jadi buat kalian yang ingin merealisasikan furnitur custom di rumah kalian, jadi tahapannya di kita tuh ada yang namanya
step untuk perencanaan, yang dimana di perencanaan ini itu bakal divisualisasikan secara 3D design. Sebelumnya udah coba divisualisasikan dalam warna putih ya Arga ya. Betul. Namun di tengah jalan ada perubahan daripada free-nya untuk menggunakan warna abu ini. Nah, sobat dekor, di sini juga untuk areanya ini Arga, ini area colokan atau cetrekan lampu nih ya? Nah, kalau untuk ini itu adalah area stop kontak. Stop kontak. Stop kontak itu nanti gunanya untuk si cooker hook. Oh, cooker hood-nya ini ya? Betul. Dicolokin di sini. Betul. Nah, untuk cooker hood ini tuh pembuangannya dia ke atas nih berarti. Kalau misalkan cooker hook yang kayak gini, itu di dalamnya ada penyaringan. Ada penyaringan. Jadi udara yang dikeluarin dari sini itu udah udara. Udah udara yang terfilter ya. Betul. Dikirain ini lubang buat paralon gitu, kayak Bukan. exhaust gitu ke para gitu. Bukan. Bukan ya. Nah, ini dari merek Modena ya. Betul. Perencanaan di sini pakai kompor tanam atau gimana? Kalau untuk di sini dia perencanaannya itu menggunakan kompor tanam. Kompor tanam. Tuh. Kompor tanam berarti masih pakai gas ya yang ini ya? Apa pakai listrik? Kalau kompor tanam biasanya pakai gas. Sama pakai gas. Tuh. Kalau yang kompor listrik itu sama juga sih rata-rata ya. Dia Iya. masih rata juga sama ini ya. Pasti rata dia. Dan untuk yang ini juga nih ada ya, 2 colokan ya? Iya, 2 colokan ini dia biasanya untuk magicom atau buat blender lah gitu. Nah, untuk ini untuk area backsplash-nya ini pemilihannya keramik dari konsumen juga berarti. Tentunya dari konsumen. Untuk area ini tuh ukuran berapa sih ya ini? Kalau Keramiknya? untuk area ini dia motif bata ya, terus ditambahnya tampilan itu seperti Carrara. Jadi ini ukurannya 25 kali 40. Ya, oke. Gitu. Dipasang tidur berarti ya. Iya, kalau misalkan berdiri agaknya kayak gitu kan, Iya, soalnya motif bata kan matanya Iya, tidur. benar, gitu. benar. Untuk countertopnya ini menggunakan bahan apa nih ya? Nah, untuk topnya ini dia menggunakan keramik 40 kali 40. 40-40 ya. Betul. Nah, terus bahan dasarnya juga dia unpolished ya, agak kasar dia. Iya, iya benar. Gitu. Sebenarnya pemilihan yang bahan ini tuh ada rekomendasi nggak sih antara yang kasar sama yang licin gitu buat di area countertop? Nah, itu kembali lagi ke konsumennya. Ya, Betul. seperti itu. Ya, jadi pokoknya mah tim Jagoan Dekor dan kebangunrumah.com nih untuk apapun request konsumen kita pasti bisa 100% merealisasikannya. Tapi tetap dengan catatan kita bakal memberikan masukan-masukan yang terbaik ya Betul. untuk konsumen. Nah, Kang Arga untuk bagian yang ini nih lubang ini buat apa nih Kang Arga? Nah, lubang ini itu untuk sink nantinya, untuk pencuci piring gitu. Ya. Nah, jadi sinknya udah ada sebenarnya di bawah kita ini. Oh, ini Di udah bawah ada ya? top table. Ha. Oke. Nah, ini lubangnya udah disesuaikan dengan pekerjaan sipil gitu. Iya, tapi untuk si kerannya ini sistem keran yang dari bawah sini atau yang nempel di dinding sih? Nah, sistem kerannya ini nanti dari bawah. dari bawah. Betul. Di sini juga udah disiapin sebenarnya. Ini. Oh iya, Untuk benar. peninya, Udah betul. ada ya. Betul. Oke, jadi nanti di sini juga ada rak bumbu ini nih. Ini rak bumbunya nanti Ada rak dipasang bumbu. di Di area. bawah ya, di kabinet yang dari aluminium itu ya. Iya. Kita menggunakan sistem yang threading gitu loh, sobat. Jadi nanti ketika ditarik, nanti bisa langsung mengakses untuk si rak bumbunya ini. Nah, sobat dekor, di sini juga ada garis-garis nih ya. Ini apa sih ya? Nih. Nah, garis-garis ini sebenarnya bukan garis ini. Oh, itu bukan garis ya? Bukan Kirain garis. bekas lakban habis ngewarnain gitu, habis Bukan. dicat. Bukan. Nah, jadi ini garis-garis ini sebenarnya adalah box lampu LED strip. Oh gitu. Iya. Sumber listriknya dari mana ntar? Sumber listriknya nanti dari sana. Ada saklar ya berarti ya ntar? Ada ya? saklar kecilnya Oh, di ujung oke. situ udah disediakan. Kitchen set kabinetnya kayaknya saya nggak ngeliat handle-handle nih. Ini sebenarnya mengusung konsep apa sih ya? Kok nggak ada handle-handle kayak gini nih? Nah, dia biasanya kan ada yang pakai engsel, ada yang enggak. Nah, requestan konsumen ya pengen terlihat flat. Clear ya? Nah, jadi Minimalisnya dia dapet ya? modelnya di sini. Ya. Oh di sini ya? Iya. Ada tarikannya ya? Iya. Ini apa sih? Coak ya sistemnya, handle-nya ya? Sistemnya coak separuh dia. Oke, dan juga nih ya, di sini ini ada kayak gini-gini modular gini tuh bisa di-set memang ya? Bisa di-custom ya? Nah, ini bisa di-custom kalau misalkan konsumennya ada barang yang lebih tinggi, ini bisa dicopot, dinaikin lagi gitu. Oke. Atau bisa dilepas gitu untuk hambalannya gitu. Jadi bisa disesuaikan nih buat sobat dekor yang mungkin tiba-tiba punya penyimpanan, punya barang yang gede nih pengen ditaruh di sini tapi nggak muat, ini bisa dilepas, bisa di-adjust, bisa dinaikin atau bisa ditaruh dulu aja untuk sementara. Nah, berarti seperti itu ya, ini mengusung konsep
handle engselnya ini soft closing berarti ya Arga ya. Betul. Kalau ditutup dia Slow motion ya. slow motion menutupnya. Seperti itu udah menjadi standarisasinya dari produk-produk di Jagoan Dekor. Oke, ini Kang Arga, untuk bagian dari tim pelaksana ini tuh untuk memastikan kerja dari tim Jagoan Dekor itu seperti apa sih stepnya setelah pemasangan ini ya? Nah, untuk stepnya ya, kalau misalkan udah selesai pemasangan seperti ini, biasanya tim lapangan itu checklist pekerjaannya. Oke. Udah sesuai apa belum dengan gambar rencananya gitu. Terus juga bukan dari situ juga, untuk fungsionalnya. Fungsional kita tesin satu-satu. Oke, tadi si pintunya ya, engselnya kokoh tidaknya seperti itu. Betul. Dan juga dijamin dipastikan tidak ada yang terlewat ya. Oh. Nah. Terus juga untuk finishingnya tidak ada yang belepotan gitu sih. Nah, jadi Sobat Dekor, kita juga kita tidak mengandalkan konsumen untuk ngecek hasil kerja dari tim Jagoan Dekor, tapi kita ngecek dari internal kita sendiri. Jadi kalian jangan takut ada pengecekan dari sudut pandang kalian yang terlewat, karena kita juga memastikan untuk pengecekannya 100% lolos QC-nya ya. Betul. Nah, karena di Jagoan Dekor tuh semuanya bertahap. Nah, Kang Arga tadi ada yang kelewat nih. Ya. Biasanya tuh untuk pengaplikasian furnitur ini tuh biar presisi ada pengukuran di awal gak sih ya? Nah, untuk biar presisi, kita udah kejadian di mana-mana ya. Sebenarnya untuk ngejaga supaya ukuran itu tetap sama dengan di lapangan, itu dilakukan pengukuran ulang tentunya. Oke, jadi diukur oleh tukangnya langsung ya biasanya pas Ya. awal ya. Betul, untuk pengukuran itu diukur dengan tukangnya langsung. Gitu. Sebelum itu ada yang namanya survei ya, survei Betul, lokasi. survei Nah, lokasi. jadi buat teman-teman kita itu ada program untuk survei ke lokasi secara gratis. Jadi jika kalian berkeinginan membuat furnitur custom di rumah kalian dan kira-kira perencanaannya mungkin sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian, ketika dananya mungkin sudah cukup, jangan khawatir, kalian bisa mengajukan survei sekarang. Lebih cepat, lebih baik, biar kalian tahu gambarannya seperti apa. Karena survei dari Jagoan Dekor ini gratis ya Kang Arga ya. Betul. Bahkan proses penggambarannya juga gratis ya. Gratis. Nah, kita semuanya kasih free untuk Sobat Jagoan Dekor. Nah, makanya Sobat Dekor percayakan untuk custom furniturnya di Jagoan Dekor ya. Bener nggak Arga ya? Betul. Nah, oke. Izin Arga, saya mau penutup untuk videonya ini ya. Oke, siap. Nah, Sobat Dekor, kita sudah bincang-bincang santai dengan Kang Arga terkait untuk produk ini. Mungkin kita akan bertemu di kesempatan berikutnya ketika semuanya sudah terpasang dengan sempurna. Sobat Dekor, jangan lupa dikunjungi Instagram kita, TikTok kita, Facebook kita. Bahkan kamu jangan lupa di subscribe channel YouTube kita yang sedang kalian tonton untuk saat ini. Nah, Kang Arga, tahu kan slogannya Jagoan Dekor? Lihat tepat untuk rumah idaman hasil yang hebat.